Lebih baik kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Ibu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum itu Ibu cek kehadiran ya. Siapa tahu ada kelas lain nih menyusul ke kelas. Suryani Hadir Ibu. hadir. Gimana? Pembelajarannya sudah dibaca ulang di rumah? Sudah Ibu. Sudah nih. Sudah Ibu. Oke. Husnul Khatimah Hadir Ibu. hadir ya. Oke. Masih sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puspita Ningrum Hadir Bu. Alhamdulillah. Gimana kabar orang tuanya? Alhamdulillah sehat. Ibu Ya. apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Kemarin kita membahas pembelajaran tentang apa? Ada yang masih ingat? Puisi. Puisi. Wah keren. Kalian pada semangat ya hari ini. Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang sudah paham mengenai materi sebelumnya, yaitu mengenai puisi? Silakan Puspita. Ibu izin menjawab pengertian puisi. Puisi yaitu karya sastra yang terdiri dari beberapa baris dan bait. Beberapa baris dan bait. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya silakan. Biasanya kata-kata dalam puisi atau kalimat dalam puisi itu indah Ibu atau bersifat imajinasi. Indah dan imajinasi. Bagaimana Wisnu? Baik Ibu, menurut saya teks puisi itu dibuat berdasarkan pengalaman ataupun perasaan dari penulisnya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu. Ya, benar semua yang dikatakan oleh teman-teman. Ibu mau memanggil teman-teman supaya kita hari ini terlihat lebih seumuran ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada terkait bentuknya, bait-bait, kemudian keindahan, imajinasi. Terus tadi Husnul tadi untuk menyampaikannya. Ini Ibu, puisi itu dibuat berdasarkan perasaan ataupun pengalaman dari penulisnya. Oke, berdasarkan pengalaman dari penulisnya. Baik, kita lanjutkan ya materinya mengenai membacakan puisi. Jika kemarin teman-teman sudah mengetahui puisi itu apa, jadi kita akan membahas bagaimana sih cara membacakan puisi agar sampai kepada pendengarnya. Ada yang sudah membaca buku materinya di rumah? Jika ada, boleh tunjukkan. Silakan. Apa nih? Sudah membaca bukunya di rumah Ibu. Ada pengertian puisi, terus bagaimana isi puisi itu kan bisa suasananya. Terus ini ada hal-hal yang harus diperhatikan juga ketika membaca puisi itu Ibu. Oke, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Ada yang sudah tahu hal-hal yang diperhatikan dalam membaca puisi? Ya, Satunya intonasi. intonasi. Intonasi apa itu? Intonasi itu adalah Injil dari suara Ibu. Oke, keren. Jadi kelas ini kelas yang aktif ya. Baik, karena di sini kalian aktif, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini teman-teman di sini dapat menampilkan sebuah puisi di depan kelas, tapi tidak hari ini. Hari ini kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dapat menggugah perasaan pendengar saat kita membacakan puisi. Baik, silakan dibuka buku teksnya halaman 241. Sudah semua? Sudah Bu. Oke, di situ teman-teman bisa membaca. Ibu minta kepada Husnul untuk membaca dari poin 1 sampai 3. Yang halaman berapa itu tadi? Halaman 241 namun di bagian 242. Bagi membacakan puisi. Beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi, yaitu mengetahui cara membacanya. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rima dan irama. Artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat.
Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi terikat oleh hikmah dan irama sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya saat kita dalam membaca puisi harus jelas, misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal seperti a, i, u, e, o, ai atau au. Yang ketiga, ekspresi mimik wajah. Artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Ya, dilanjut Sulensi. Ayo, yang mana? Yang mana? Halaman 252 nomor 4. 4. Mengatur pernapasan. Artinya pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. 5. Sehingga tidak akan mengganggu kegiatan baca puisi. 16. Artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan harus tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa dan meyakinkan, tidak demam panggung. 6. Selain hal-hal di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi, yaitu sebagai berikut. A. Vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti a, i, u, e, ai, au dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. B. Ekspresi. Ekspresi ialah ungkapan atau proses penyataan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. C. Intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah kecepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Lanjut kita. Intonasi. Ya, lanjut. Intonasi, tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah kecepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Setelah kita memahami langkah-langkah dalam mendemonstrasikan puisi dan hukum cara pembacaannya, kita dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam arti puisi tersebut secara berulang-ulang. 2. Memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda pendek dengan jeda kehidupan dan jeda panjang dengan tanda garis miring. 2. Penjelasan panjang diberikan pada frasa, sedangkan penjelasan panjang diberikan pada arti klausa atau kalimat. Yang 3. Memahami suasana, tema, serta makna puisinya. 4. Menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Oke, dari yang sudah rekan-rekan baca tadi, bisa disimpulkan apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum baca puisi. Yang pertama ada hikmah, yang kedua ada artikulasi, yang ketiga ada mengatur pernapasan, yang keempat intonasi ya, terus yang kelima nggak apa-apa nggak bro? Iya apa yang kelima? Barusan dibaca. Ekspresi. Yang keenam vokal. Ya, jadi ada 6 ya. Keenam ini harus teman-teman ingat-ingat gitu. Jadi tadi kenapa ibu meminta untuk membaca itu agar teman-teman bisa memahami secara tidak langsung. Dari membaca kan teman-teman bisa memahami secara tidak langsung. Baik. Ibu di sini akan memberikan teman-teman kebebasan dalam memilih puisi yang akan teman-teman peragakan di depan kelas. Teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Selain di sini bisa berdiskusi dengan Husnul, begitu pun kita bisa berdiskusi dengan keduanya. Jadi
visinya? Ditentukan aja. Ditentukan saja Bu, biar Ya, tidak ada yang bisa. sama. Oh, jadi ditentukan ya. Ditentukannya satu puisi untuk semua jumlah kelas atau satu anak satu puisi? Berbeda Bu. Satu anak satu puisi ya. Iya, satu anak satu puisi. Jumlahnya ada 3. Baik, Ibu akan tentukan. Teman-teman tidak ingin memilih puisi sendiri? Tidak. Oke, jadi kata Ibu menentukan tidak ada yang minta ganti ya. Surian puisi aku karya Hairil Anwar, Husnul puisi Sajak Matahari karya W.S. Hendra, dan Puspita puisi sepertinya yang cocok itu puisi Aku Ingin. Boleh. Jadi ingat ya, Puspita tadi puisinya apa? Aku Ingin. Husnul Sajak Matahari karya W.S. Hendra. Surian puisi Aku karya Hendra. Oke. Jadi teman-teman, sepertinya Husnul nggak fokus nih. Husnul kenapa? Jadi agak enak badan Ibu. Tidak enak badan. Kemarin kehujanan pulang sekolah. Iya Ibu, lupa nggak bawa apa Ibu. Oh, semoga lekas membaik. Ada yang bawa minyak putih boleh dikasih ke Husnul ya. Baik Bu, saya punya. Ya. Terima kasih Puspita sudah membantu Husnul. Sama Bu. Oke. Baik teman-teman, tadi Ibu sudah memberikan kalian satu buah puisi kepada satu orang. Jadi boleh teman-teman cek terlebih dahulu melalui gawai puisinya. Boleh buka HP Bu? Boleh. Tapi jangan lupa yang lain ya, Ibu akan awasi kalian. Husnul. Sajak Matahari Husnul. Iya Ibu. Dia sedang sakit. Semoga lekas sembuh ya, supaya besok bisa ikut pembelajaran. Sudah ketemu? Ayo ditarik Ibu. Puspita sudah ketemu? Sudah Bu. Oke, bagus. Sudah Ibu. Sudah Nancy sudah ketemu? Oke, baik. Karena teman-teman sudah menemukan puisi yang Ibu berikan, di sini Ibu akan memberikan pengulasan terkait bagaimana teman-teman membacakan puisi. Jadi tugas teman-teman tidak perlu mencatat. Puisi yang teman-teman cari bisa di-print. Kemudian minggu depan diharapkan teman-teman bisa maju ke depan kelas satu orang untuk menampilkan puisinya. Gak usah malu-malu, ada yang malu? Tidak Bu. Oke, kalian tidak boleh malu karena kalian sudah SMA, harus menunjukkan bakat kalian ya. Iya Bu, siap. Jadi di rumah kalian hanya membaca puisi tersebut dalam hati secara berulang-ulang. Kemudian perhatikan di mana teman-teman ingin menjeda puisi itu. Beri tanda garis miring untuk jeda puisi. Jedanya untuk jeda pendek. Jadi setelah di-print, teman-teman beri jeda garis miring itu untuk jeda yang pendek. Kemudian beri garis miring 2 kali itu untuk jeda yang panjang. Baik Bu. Nah, terus teman-teman pahami suasana dalam puisi, apa tema dalam puisi dan makna puisinya, sehingga teman-teman bisa merasakan puisinya akan disampaikan seperti apa, sedihkah, bahagiakah, tegangkah, atau bagaimana. Kemudian jangan lupa teman-teman hayati. Setelah teman-teman paham, jadi teman-teman harus menghayati hal tersebut. Paham? Paham Bu. Oke, jadi tidak berat ya tugasnya? Tidak. Ada yang keberatan? Kalau keberatan itu tambah 1 lagi. Boleh Bu. Cukup ya, satu ya. Baik. Mungkin itu saja penyampaian kita hari ini. Tidak terasa ya, waktunya sudah berlangsung singkat sepertinya. Padahal kita sudah 3 jam pelajaran. Di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini? Ada yang ingin menyimpulkan? Kalau nggak ada yang menyimpulkan, nggak pulang nih kita. Saya Puspita Bu. Ya, silakan Puspita. Ada beberapa hal yang diperhatikan ketika kita membaca puisi. Itu pertama menghayati dan memperhatikan artikulasi, intonasi, vokal, dan juga jeda. Benar sekali yang dikatakan Puspita.
teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapat kita? Kita ada pendapat lain? Ya, silakan. Baik Ibu, tadi kita masih ulangi dulu. Jadi dalam belajar diskusi ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama ada lembaga irama, yang kedua artikulasi atau penjelasan suara, yang ketiga ekspresi, yang keempat melatih pernapasan, yang kelima vokal, yang keenam ekspresi, dan yang ketujuh intonasi. Oke, benar yang dikatakan Wisnu juga. Jadi Ibu ulas kembali ya. Yang pertama itu rima, yang kedua artikulasi, yang ketiga mengatur pernapasan, yang keempat itu vokal, yang keenam ekspresi, dan yang keenam intonasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah setia terkait dengan pembelajaran saya pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan diberikan semangat selalu, cepat sehat, Husnul jangan sakit ya, karena kalau sakit pembelajarannya akan tertinggal. Jangan lupa terkait penugasan yang Ibu berikan tadi dilakukan di rumah. Teman-teman bisa melakukannya di depan cermin untuk melakukan pengekspresiannya agar terlihat bagaimana ketika rekan-rekan tampil di depan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya semoga kita mendapat pemahaman secara bersama, karena hari ini kita konsepnya adalah belajar bersama. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.